Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai drawn in. Teks saya adalah Keluaran 40. Saya nggak akan baca semuanya. Saya akan baca hanya beberapa ayat. Dan saya ingin mengambil perhatian saudara untuk memperhatikan di sini. Kalau saudara lihat kata-kata ini, He draws us out. Nah, Exodus itu adalah gambaran dari cerita kita. Keluaran adalah gambaran dari cerita kita. Kenapa bangsa Israel ada di bawah perbudakan perbudakan Mesir selama 430 tahun. Dan Tuhan mengirimkan Musa untuk mengeluarkan mereka. He draws us out. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. He draws us in. Tuhan membawa bangsa keluar untuk dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, ini persis seperti cerita kita. Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa dan maut melalui Yesus Kristus yang adalah Musa yang sempurna. Itu adalah gambaran yang sudah dilengkapi dan digenapi di perjanjian baru. Untuk masuk kemana? Nah, ini yang akan saya tuntaskan hari ini. Karena kalau bangsa Israel adalah tanah perjanjian, lah kalau kita kemana? Apakah hanya ke surga? Apakah hanya mempunyai hubungan dengan Dia? Apakah kita dibawa masuk untuk mengalami susu dan madu, diberkati luar biasa? Nah, saya sudah ada beberapa hal yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Nah, inilah yang akan saya bahas hari ini. Poin saya ada 3, saudara. Makna awan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah tabernakel. Yang kedua adalah makna Injilnya. Kita akan bicara mengenai gospel connection. Selalu ada gospel connection. Aplikasi Injilnya atas hidup kita saat ini. Kita akan baca sama-sama Keluaran 40 mulai dari ayat 33 sampai ayat yang 38. Saya akan baca yang kuning, saudara baca yang putih, oke? Didirikannya lah tiang-tiang pelataran di sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungnya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ayat 34, saudara. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 36, saudara. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Awan itu, Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Ya, jadi saya akan masuk ke dalam poin saya. Nah, sebelumnya saudara, kalau saudara tadi perhatikan waktu saudara masuk ke tempat ini, persiapannya begitu luar biasa. Nah, kalau saudara lihat hari ini kira-kira ada lebih daripada 50 volunteer. Bahkan ada beberapa volunteer yang biasanya tidak pernah melayani, tetapi sudah lulus APS, tergabung dalam care group, dan mereka melayani di luar sana. Make sure waktu saudara nanti keluar, kalau ketemu sama mereka, nggak boleh dipeluk ya, nggak boleh salaman juga, tapi bilang terima kasih. Karena kita semua juga dilayani oleh mereka. Mereka semua ikutan tes serologi, dan saudara bisa lihat di sini semua saya bebas COVID ya saudara ya. Tesnya sudah menunjukkan, dan kita melakukannya tiap 2 minggu. Berikan tepuk tangan untuk para volunteer yang sudah susah payah untuk melayani kita semua. Amin. Nah, sebelum saya memulai khotbah ini, saya ingin kita melihat ada beberapa konsep waktu kita memandang masa depan. Kalau bahasa teologi, bahasa kerennya adalah eskatologi. Eskatologi. Jadi eskatologi adalah konsep tentang afterlife, kehidupan setelah kematian. Nah, ada 3 mayoritas pandangannya ada jatuh di dalam 3 hal ini. Saya nggak akan bicara tentang pandangan teologis kekristenan karena nggak punya waktu, tetapi 3 saja. Saya akan secara umum eskatologi. Yang pertama ini adalah pandangan dunia. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, hari ini mereka percaya bahwa bumi itu akan berakhir dan gak ada surga. Dunia hidup seperti ini. Hollywood menunjukkan seperti ini. Kenikmatan dunia adalah satu-satunya yang menjadi tujuan hidup orang manusia. Makanya banyak orang hidup untuk hedonisme. Makan, minum, senanglah ya, karena kalau besok mati udah gak ada kenikmatan. Mereka pakai kaos tulisannya YOLO gitu saudara ya. Ada di sini yang panggilannya YOLO ya saudara ya. You only live once katanya begitu ya. Make sure you have fun. Kalaupun
Kalaupun ada surga, mereka bilangnya gini, ini di Indonesia nih ya, muda foya-foya, tua kaya raya, kalau ada surga, mati masuk surga, kan gitu ya. Wah, ini seneng banget gitu ya. Lakukanlah apa yang kamu mau, kamu cuma hidup sekali. Kalau bosan sama istri, ikuti naluri seksualmu, ikutilah. Kalau ingin sesuatu, kejar apapun itu harganya. Yang penting kamu happy. Nah, ini adalah kecenderungan zaman dan budaya di mana kita tinggal sekarang. Film-film Hollywood, pop culture, lagu-lagu yang populer, apa yang in, memaksakan cara pandang model seperti ini. There is no afterlife. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Hidup kita ya sekarang ini. Karena itu nikmati saja. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini banyak yang berpikir seperti ini. Surga nanti kalau kita mati, kita akan pergi ke surga dan bumi akan di bumi hanguskan, hancur. Nanti Tuhan akan mencurahkan murkanya dan bumi ini akan binasa. Ya benar, ada ayatnya bahwa kita sedang menuju kepada, bumi ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi apakah bumi akan binasa secara literal? Kita akan lihat nanti, kita bilang apa? Surga tanpa bumi. Sehingga nanti mereka berpikir bahwa kita semua akan diangkat di awan-awan bertemu dengan Tuhan Yesus, akan ada masa kesusahan dan bumi akan hancur lebur dan kita akan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Nah, kalau kita perhatikan, Alkitab sebenarnya tidak pernah berbicara bahwa bumi itu sudah tidak ada lagi. Tetapi yang benar, saya lebih condong ke yang ketiga. Yang ketiga adalah surga di bumi. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kalau saudara perhatikan, Alkitab itu ada dibagi 4 bagian. Kalau saudara lihat creation, katakan sama-sama creation, kita udah belajar ini di mana di Kejadian 1 sampai Kejadian 2, betul ya saudara? Tetapi apa yang terjadi? Allah menciptakan segala sesuatu dan dibilang amat baik, dan puncaknya pada waktu Tuhan menciptakan manusia dikatakan pada hari ke-7 Tuhan menikmati dan dikatakan sungguh amat baik, semuanya baik dan Tuhan jadi raja di sana. Tetapi apa yang terjadi? Ada dosa yang masuk sehingga ada kejatuhan, the fall. Katakan sama-sama the fall ya. Kejatuhan, dosa masuk sehingga yang di sini adalah surga dan bumi menjadi satu. Maka surga dan bumi terpisah. Ini Kejadian 3 sampai Kejadian 2, Kejadian 11. Ya, Kejadian 11, Kejadian 3 sampai Kejadian 11. Ini terjadi bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan kejahatannya sampai menara Babel, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi dia melakukan rencananya, melaksanakan rencananya. Redemption, katakan sama-sama, redemption. Ini mulainya di mana? Bukan perjanjian baru. Kalau saudara udah belajar tentang iman yang tak tergoyahkan di khotbah berseri iman yang tak tergoyahkan, kita bicara tentang Abraham. Dimulai rencana penebusannya dimulai di Kejadian 12. Di mana Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian sampai bangsa Israel, ya. Sampai kemana? Yesus Kristus, ya, di mana kayu salib. Kalau saudara lihat bangsa Israel, ada yang namanya touchdown ini loh, daerah ini, bahwa Tuhan ingin membawa kerajaannya yang sudah terpisah oleh dosa kembali kepada bumi ini melalui bangsa Israel, melalui Kristus, sehingga nanti satu hari kita akan ketemu dengan restoration, di mana surga dan bumi kembali bersatu. Maka Taman Eden yang dulunya hancur karena dosa akan dipulihkan kembali. Itulah sebabnya saya mau bicara tentang hal ini. Surga di bumi. Nanti satu hari kenyataannya di mana? Di langit baru, bumi baru. Ini yang menjadi tujuan kita satu hari. Itulah sebabnya saudara, why we talk about Exodus selama 31 khotbah ini. Kenapa kok kita bahas ini? Kenapa saudara? Karena kitab Keluaran akan membantu kita mengubah cara pandang kita untuk menggunakan lensa Alkitabiah, cara pandang Tuhan. Saudara sudah pernah lihat slide ini, tetapi saya mau peragakan kepada saudara. Kalau saudara mempunyai cara pandang dunia, saudara akan melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita akan melihat, oh sekarang banyak pandemi, oh sekarang banyak masalah ekonomi, oh sekarang banyak penyakit, oh sekarang banyak kesusahan. Seluruh dunia sedang mengalami kesusahan. Kalau saudara lagi di traffic, saudara ngelihat macet banget gitu ya. Yang saudara lihat apa? Kalau saudara di mobil atau di motor, ya macet. Apa yang saudara butuhkan? Saudara butuh ada sebuah sudut pandang yang berbeda supaya saudara bisa lihat.
ini macetnya di depan itu apa sih? Oh, macetnya tinggal setengah kilo. Habis itu di depan udah lancar. Saudara tahu kenapa kok kita ini butuh diubah cara pandang kita? Karena cara pandang kita, kalau kita nggak merubah sudut pandang kita hanya melihat dunia, tetapi kita tidak memakai sudut pandang Tuhan, maka yang saudara lihat ya pandemi. Yang setuju katakan amin? Yang saudara lihat ya cuma kesusahan. Tetapi waktu kita belajar Injil, waktu kita belajar firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara dibawa supaya saudara nggak cuma hanya lihat apa yang ada di depanmu. Yang saudara lihat BCA akanmu terus gitu. Yang saudara lihat cuma hanya keadaanmu yang susah sekarang ini. Tetapi waktu saudara membaca firman, saudara dibawa supaya saudara bisa melihat, oh, di luar sana ternyata ada pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara nggak bosen-bosen. Jangan anti doktrin, jangan anti belajar. Kenapa? Waktu saudara belajar, saudara sedang dibawa kepada sudut pandang yang baru. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah itulah sebabnya minggu lalu kita belajar. Kenapa kita lihat denah biru dari tabernakel Musa. Ini nunjukin rencana penebusan Tuhan. Bahwa kitab Keluaran adalah gambar denah biru rencana penebusan Tuhan atas umatnya. Itulah sebabnya hari ini kalau kita tahu bumi ini akan mengalami pembaharuan, maka kreativitas dan keindahan itu penting bagi Tuhan. Kreativitas kita bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk mengarahkan perhatian kita kepada kemuliaan Tuhan, yaitu Sang Pencipta. Itulah kita perhatikan, kita sangat tertarik kepada keindahan. Betul ya saudara? Saudara suka hal-hal yang indah? Itu dari dalam kita. Keindahan alam. Pada saat yang sama kita juga sedih kalau ngelihat, hati kita hancur dan menangis kalau kita melihat bencana. Hati kita hancur saat kita melihat ketidakadilan, melihat kekejaman. Kenapa? Karena di dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita tahu bahwa idealnya tidak seperti itu. Dalam hati kita yang terdalam, kita memiliki ingatan akan Taman Eden. Tetapi Taman Eden ini rusak gara-gara dosa. Dan kita yang berdosa masih ada sisa-sisanya. Makanya kita berusaha memenuhi hati kita dengan hal-hal yang fana. Tetap aja gak puas. Kenapa? Karena yang butuh dipenuhi, yang bisa memenuhi hanya Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya saudara. Jadi hari ini kalau kita ada hidup di dunia ini, kita akan belajar satu demi satu. Kita akan bahas. Nah, makna awan kemuliaan Tuhan memenuhi tabernakel. Kita akan mulai baca Keluaran 40 ayat 33b dan kemudian ayat 34. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Stop dulu sampai di situ. Apa maksudnya? Jadi maksudnya tabernakel Musa itu selesai. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya proses pembuatannya di Keluaran 40 yaitu pasal yang terakhir dari kitab Keluaran itu selesai. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Begitu selesai ayat 34, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, bahasa aslinya kata-kata lalu itu nggak ada. Saudara. Jadi ceritanya begini, saya sampai baca beberapa komentari mengenai bahasa asli dari dua ayat ini. Kata-kata lalu itu nggak ada. Jadi begini, demikian diselesaikan Musa pekerjaan itu. Awan itu langsung menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi seakan-akan gini, Tuhan itu lagi nunggu. Oke, sudah selesai, tabur perjanjian sudah, oh lampu menorah sudah, tirainya udah, oh ruang kudus, ruang maha kudus sudah, oh mesbahnya udah, oh bejana pembasuhan udah, temboknya udah. Oke, begitu selesai, boom, langsung dia masuk. Jadi saking saudara ya, sampai ada beberapa buku yang menunjukkan bahwa Allah begitu kepingin masuk ke dalam rencana penebusannya. Dia udah gak sabar untuk kembali masuk ke dalam dunia orang berdosa itu. Jadi ceritanya adalah, ini menunjukkan keinginan serta inisiatif Tuhan untuk bertabernakel dengan umatnya. Bukankah ini merupakan suatu kabar baik? Bahwa bukan saudara, bukan bangsa Israel, bukan Musa, bukan orang-orang ke-12 suku Israel yang cari Tuhan. Tetapi justru Tuhan yang berkeinginan, berinisiatif
untuk bertabernakel dengan saudara dan saya. Amin saudara. Ini coba saudara renungkan. Duh Tuhan, kalau tidak ada kau, gimana nasibku? Exactly. Menunjukkan keinginan serta inisiatif Tuhan untuk bertabernakel dengan umatnya. Jadi hari ini saya berdoa, sebanyak saudara merasa bahwa saudara sendirian, sebanyak saudara merasa bahwa tidak ada yang mengerti saudara, saudara merasa bahwa tidak ada yang mengasihi saudara, ada satu pribadi yang lebih mengasihi saudara daripada orang manapun di dalam dunia ini, yaitu pencipta saudara. Dia ingin bertabernakel, dia ingin bersekutu dengan saudara. Itulah sebabnya dari awal kitab Kejadian, rencana penebusan itu sudah direncanakan. Dan hari ini kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara tidak pernah lepas dari genggaman tangannya. Amin saudara. Jadi hari ini saya berdoa supaya apapun yang sedang saudara hadapi, mungkin saudara putus asa, saudara galau, saudara ingat ini. Look, begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengirimkan Kristus. Saya udah ahead of time ini ya. Jadi dia ingin sekali bertabernakel dengan umatnya. Nah kemudian ada sesuatu yang aneh, kok bertolak belakang ayat selanjutnya. Jadi lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, ayat 35-nya. Sehingga, loh tadi katanya kepingin banget bersekutu dengan umatnya, tetapi ayat 35 kok gini? Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, semuanya baca. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Loh, tadi katanya tidak ada kata lalu, malah berkonotasi lebih ke arah dia itu right away, kepingin banget. Jadi Tuhan sangat ingin kembali bertabernakel dengan umatnya, dia ingin berinisiatif. Lah tapi kok begitu mungkin ya Musa, wow, lihat ini, awannya masuk ke dalam tema kemah tabernakel yang kita bangun guys. Gitu ceritanya kan gitu ya. Terus kemudian dia mau masuk sama Tuhan, no, kamu gak bisa masuk. Loh, tadi katanya kepingin bertabernakel, tadi katanya kepingin bersekutu, kenapa aku gak boleh masuk? Nah sekali lagi saya mau mengingatkan beberapa khotbah yang lalu, saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa manusia berdosa tidak bisa tinggal dengan Tuhan yang maha kudus. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. We can't live with God. Kita yang berdosa tidak bisa tinggal dengan Tuhan yang maha kudus. Tuhan benci dosa. Itulah sebabnya Tuhan bilang, Musa jangan masuk dulu. Tapi gak lama sesudah itu. Kan itu kan Keluaran 40. Nah, kitab Keluaran itu adalah kitab kedua dari 5 kitab Torah. Yang pertama apa? Kejadian. Yang kedua, Keluaran. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Imamat, betul. Yang keempat apa? Bilangan. Kemudian Ulangan. Ya, Saudara, ini semua ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, setelah Keluaran apa? Imamat. Nah, apa yang terjadi? Kan Musa nggak boleh masuk kan? Nggak boleh masuk. Tapi langsung Imamat 1. Nah ini saya langsung buka kepada saudara. Jangan takut, next sermon series bukan imamat kok ya. Jadi tenang aja, kita nggak akan bahas imamat. Nanti blenger gitu saudara ya. Imamat gitu. Ada yang bilang sama saya, Pak Musa, terus aku blenger Pak gitu saudara ya. Makanya saya tadi sampai pakai ini loh supaya saudara tahu. Oh supaya kamu bisa punya sudut pandang yang lain. Nah Imamat pasal 1 ayat 1 dibilang apa? Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam mana? Kemah pertemuan, yaitu apa? Kemah tabernakel di mana dia sudah bersemayam. Dikatakan ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Bahasa aslinya bersekutu, mau mendekat kepadaku. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari apa? Ternak, ya ini dari lembu sapi atau dari kambing domba. Masih ingat minggu lalu? Begitu masuk ada altar. Jadi ini nunjukin apa? Nunjukin Tuhan itu kudus. Tuhan gak bisa sembarangan ketemu meskipun dia kepingin. Tetapi Tuhan itu kudus. Dan sekali lagi, bahwa satu-satunya cara menghadap Tuhan hanya melalui korban apa? Penebusan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau saudara dengar korban penebusan yang ditebus itu bukan dosa loh ya. Jadi gini loh,
Tuhan terima kasih, Engkau sudah menebus dosaku. Salah, saudara. Yang ditebus itu hidup kita. Yang ditanggung dosa kita. Yang setuju katakan amin, amin ya. Jadi korban penebusan itu gini, korbannya itu untuk menebus siapa? Orang yang bawa korban ini loh. Sehingga dosanya ditanggung di atas korban. Nah, korban ini adalah tidak bercacat dan tidak bercela. Ketidakbercacatan dan ketidakbercelaannya korban ini transfer kepada orang yang berdosa. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita. Bahwa hidup kita ditebus, yang ditanggung dosa kita di atas kayu salib. Jadi ini luar biasa sekali. Ini merupakan kebenaran yang sering kita lupa akan hal ini. Nah, terus kemudian ini masih makna awan ya. Kemudian dikatakan begini. Kita baca ayat 36 sama-sama. 1, 2, 3. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Wah, luar biasa sekali. Ini menunjukkan apa? Tuntunan Tuhan. Jadi tiap kali awan itu tinggal, ya mereka di sana. Tapi begitu awan itu mulai naik, apa yang harus terjadi? Suku Lewi langsung kerja keras. Kalau bahasa Jawanya, ngeringkesi kemah tabernakel. Dicopoti semua, dilipetin semua, dipacking untuk mengikuti awan itu kemana, saudara. Wow. Dan waktu melihat awan itu mulai naik, suku Lewi ngeringkesi, ya, ngepak gitu ya. Semua bangsa langsung ngepak kemahnya dan ngikut. Ini nunjukin apa, saudara? Nunjukin apa? Nah ini loh, saudara. Kita suka salah kaprah. Ini poinnya ini. Kehadiran Tuhan di tengah umatnya bukan untuk menjadi jongos mereka, tetapi untuk menjadi raja yang berdaulat. Yang setuju katakan amin. Sering kali kita lupa. Oh Tuhan, biarlah kehadiran-Mu selalu memberkatiku. Oh Tuhan, biarlah kehadiran-Mu selalu menenangkanku. Oh Tuhan, biarlah hadirat-Mu selalu membawa damai sejahtera bagiku. Seakan-akan Tuhan itu seperti jin. Seakan-akan Tuhan itu seperti jongos kita. Kita yang menjadi porosnya dan Tuhan yang harus melakukan all kinds of this thing untuk kita. Tetapi kalau kita lihat di sini terbalik. Kehadiran Tuhan bukan untuk dijadikan jongos bagi umat Israel. No, terbalik. Tetapi justru Tuhan yang berdaulat. Tuhan mau bawa kemana? Saya kasih contohnya, saudara ya. Misalnya Tuhan bawa ke sebuah lembah yang enak banget. Nggak panas, banyak pohonnya, niupnya banyak. Terus kan enak kan? Waduh, enak ini tempatnya ya. Wah, ini lembah ini luar biasa. Oh, enak ini. Kita sejuk soalnya di sana padang pasir. Tiba-tiba nggak lama, baru 2 hari di sana, tiba-tiba awannya naik. Apa yang terjadi kalau awannya naik? Langsung harus diringkesi. Terus habis itu bangsa Israel, loh kok diringkesi sih? Wong aku seneng di sini loh. Kenapa harus pergi? No, bilang ono. Ayo kita persembahkan korban aja sama Tuhan. Kita persembahkan, minta sama awan itu supaya awan itu tetap di sini. Apa gitu, saudara? Gak ada yang kayak gitu. Semuanya berangkat, saudara. Mau di tempat yang panas, mau di tempat yang bercadas, banyak batunya, banyak pasirnya, nggak ada pohonnya, mau di tempat yang berumput hijau, mau di tempat yang ada oasisnya, dimanapun, kemanapun Tuhan bawa kita, bukan tentang apa yang bangsa Israel hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan bangsa Israel. Hari ini kita banyak ngomel, Tuhan kenapa kok bawa aku di sini? Kenapa kok bawa aku di sini? Kita nggak bisa lihat. Makanya kita perlu lihat sudut pandang yang lain. Oh, supaya saudara tahu, bukan tentang apa yang sedang kita hadapi sekarang, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara seringkali gak bisa lihat apa yang di depan. Saudara pikir Tuhan lagi ngerjain saudara. Siapa bilang, saudara? Saya berdoa supaya saudara diingatkan bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Bukan tentang apa yang kamu hadapi, tetapi siapa yang menyertai kamu. Bahwa dia adalah Raja yang berdaulat.
Dia raja yang sudah menebus hidupmu. Raja yang sudah berkorban bagimu. Raja yang tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini adalah suatu poin yang membuat saya tenang. Kenapa? Karena sering kali kita lupa. Nah kalau saudara perhatikan ayat 36-nya. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan setiap mereka berkemah. Lihat ayat 37. Awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Kemudian ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh bangsa Israel pada setiap mereka berkemah. Awan ini memimpin bangsa Israel, menuntun bangsa Israel, melindungi bangsa Israel. Tinggal bersama-sama dengan bangsa ini. Sampai di kitab Yehezkiel. Jadi berabad-abad. Nah, saya ingin supaya saudara sadar bahwa Tuhan itu di dalam perjanjian lama aja sudah menunjukkan. Nah apa yang terjadi di kitab Yehezkiel, bangsa Israel dikirim kepada tempat pembuangan. Kenapa ya? Itu karena dosa mereka. Nah apa yang terjadi kalau misalnya kita di dalam kehidupan kita ini? Nah seperti yang tadi saya bilang, poinnya, sudah bisa baca ini sama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3, poinnya bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang berjalan bersama kita, siapa yang menuntun dan menyertai kita. Nah, saya akan masuk ke dalam makna Injilnya, the gospel connection. Nah, ini semua yang baru saya ceritakan. Sekali lagi, perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Nah, makna Injil dari semuanya ini. Puji Tuhan, Yohanes, kitab Yohanes 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian kita loncat ayat 14-nya. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Tinggal di sana bahasa aslinya apa? Skenoo. Apa artinya? Bertabernakel di tengah-tengah kita. Jadi keinginan Tuhan yang ingin bertabernakel dengan umatnya digenapi. Waktu bukan hanya rohnya melalui bait Allah, tetapi pribadi kedua Allah sendiri, Allah Tritunggal turun berinkarnasi masuk ke dunia orang berdosa. Wow, ini luar biasa sekali. Dan dia memilih 12 murid. Kemudian dia bilang sama murid-muridnya, aku gak lama lagi akan mati. Nah, mereka bingung, loh kamu kan penggenapannya yang diomongin Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya, loh kok kamu pergi lagi terus mati, gak masuk akal. Kapan kamu akan menggulingkan kerajaan Romawi? Sekali lagi, murid-muridnya gak ngelihat lebih tinggi. Dia cuma hanya ngelihat yang di depan. Loh kalau pemimpin kita yang kita tunggu-tunggu ini mati, lah terus siapa yang nerusin? Aku, ya gak bisa. Mana mungkin aku bisa melakukannya? Terus kemudian Yesus bilang di Yohanes 14. Dia bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia, notice gak? Ia, huruf besar. Ia, huruf besar. Kalau saudara bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Dan kalau saudara lihat di bahasa Inggrisnya juga. He, itu huruf besar. Loh kok huruf besar sih? Menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini disamakan dengan Tuhan. Dunia tidak dapat menerima dia. Loh huruf besar lagi. Sebab dunia tidak melihat dia. Oh huruf besar lagi. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terus kemudian Yesus menyamakan yang dia katakan itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia menyamakan dirinya dengan roh yang akan dikirim. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow. Saudara, Kejadian 12, Keluaran, Tuhan, bayangannya
tinggal di tengah-tengah umatnya. Maju masuk dalam Kristus. Yohanes 1, dia berinkarnasi secara daging, hidup tanpa dosa, berjalan di tengah-tengahnya, full of grace and truth, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Terus dia bilang, aku gak bisa lama di sini, aku akan pergi, tapi aku akan kirim Roh yang sama dengan aku, pribadi ketiga, Allah Tritunggal. Masih ingat waktu Yesus dibaptis, waktu keluar dari air, surga terbuka. Itu gambaran Tritunggal, ngomong satu dengan yang lain. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian apa yang terjadi? Ada burung merpati, tanda Roh Kudus menyertai Yesus. Dia bilang, roh yang sama yang menyertai aku akan menyertai kamu. Aku, itu aku. Esa, 3 pribadi. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Wow, saudara lihat ini. Dan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara tahu, saudara dan saya adalah ujung bumi. The gospel, Injil sampai kepada telinga saudara. Rohnya bukan cuma hanya tinggal di tabernakel Musa, bukan cuma hanya tinggal di bait Allah, bukan cuma berhenti di Yesus, bukan cuma berhenti di murid-muridnya, tetapi sekarang masuk di dalam hatimu dan di hatiku. Saudara dan saya adalah tempat kediaman Allah. Tuhan bukan hanya membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan maut, tetapi Tuhan juga membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan hadiratnya. Hadiratnya tidak perlu saudara kejar lagi, karena hadiratnya ada di tempat yang paling dekat dengan kita. Kita tidak perlu lagi sembelih, tidak perlu lagi ciprat-cipratkan darah. Saudara bilang, Yesus, aku butuh engkau. Yesus, Jesus, I need you. Turn your eyes to Jesus. Dan dia sudah begitu dekat. Saudara tidak perlu lagi panggil-panggil dia. Saudara ada di tempat yang terdekat. Dia membawa saudara keluar. Dia bukan hanya membawa saudara masuk, tetapi dia tinggal di dalam kita. Tadi Novi bilang bahwa waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa dulu kita musuh Allah, tetapi sekarang kita bisa makan bersama dengan Tuhan kita. Bukankah ini merupakan kabar baik? Saudara, seringkali kita gak bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita lihatnya apa? Pandemi, kita lihatnya tokoku, kita lihatnya bank akunku, kita ngelihatnya masalah hidupku. Today, masalah yang terbesar sudah di-solve. Keterpisahan manusia dengan Tuhan sudah di-solve. Kalau saudara lihat ya, Tuhan dulu cuma hanya tinggal di tempat-tempat kudus, bait Allah, bait suci, tabernakel Musa. Sekarang Tuhan ada di dalam setiap orang percaya. Di Surabaya, di setiap saudara tinggal, ini ada Tuhan di sini, di sini, di sini, di sini. Sampai satu hari seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ada saudara di sana. Karena ada saudara yang bawa roh Allah dimanapun saudara berada. 1 Korintus 3 ayat 16. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah? Ayo semua yang keras. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Come on! Come on! That is the good news! That is the good news. Harganya begitu mahal. Harganya tidak bisa dibayar oleh apapun. Dia tinggal di dalam kita, saudara. Tidak ditinggalkan, saudara. Hari ini kalau saudara mengalami keputusasaan, jangan putus asa. Karena dia bersama dengan saudara. Dia menggenggam tangan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hari ini ingatlah apa yang dia sudah lakukan buat saudara. Amin, saudara. Kalau saudara lihat aplikasi Injilnya atas hidup kita saat ini apa? Saudara perlu tahu, banyak orang berpikir
nanti kalau aku susah-susah di dunia ini, aku akan masuk surga nanti kan pasti akan beres. Saya mau kasih tahu kepada saudara, surga adalah tempat di mana satu-satunya yang kamu miliki dan yang kamu nikmati, kita nikmati adalah kehadiran Tuhan dan hadiratnya. Tahu saudara? Surga itu adalah tempat di mana satu-satunya yang kita miliki, saudara dan saya miliki, dan kita nikmati, satu-satunya adalah kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Nah, neraka adalah tempat bukan hanya di mana tidak ada Tuhan di sana, tetapi semua yang fana itu juga akan binasa. Nah, sebenarnya surga itu bukan dimulai kalau kita mati atau nanti kita mengalami langit baru bumi baru. No, tetapi surga dimulai dari sekarang. Saat kehadiran Tuhan, dengarkan saya. Saat kehadiran Tuhan menjadi satu-satunya yang paling berharga dalam hidupmu. Saat kehadiran Tuhan menjadi satu-satunya sumber kepenuhan kita. Surga dimulai sekarang ini loh. Makanya saya bilang, kalau kamu saat ini menghadapi pandemi dan kamu hanya lihat pandemi, maka kamu lupa bahwa sebenarnya kamu mempunyai yang lebih berharga, yaitu sepucuk surga itu ada di dalam kita. Bahwa kepenuhan kita bukan karena saat kita sehat, bukan di suami kita, bukan di istri kita, bukan di bisnis kita, bukan di prestasi kita, tetapi kehadiran Tuhan yang bersama-sama dengan kita itu. Dan itu dimulai sekarang. Neraka juga dimulai dari sekarang ketika kita berusaha menikmati semua isi dunia menjadi sumber kepenuhan kita. Kenapa kok itu neraka? Karena itu semua akan mengecewakan. Satu hari kalau itu semua berakhir, maka kamu gak punya apa-apa. Apa yang kamu punya? Karena semua kefanaan ini akhirnya gak akan berarti. Tetapi satu hari dunia dan segala isinya itu akan diperbaharui bersama dengan kemuliaan Tuhan. Maka kita pun akan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, saya mau tanya sama saudara. Saudara menganggap yang paling berharga yang mana? Saya berdoa saudara. Tahukah saudara? Roh yang sama yang memenuhi tabernakel Musa, roh yang sama yang ada bersama dengan Yesus Kristus, roh yang sama yang dicurahkan atas para rasul, itu ada bersama dengan kita. Itu yang paling berharga. Itu yang paling berharga. Jadi kalau saudara hari ini, saudara cuma ngelihatnya yang di depan saudara. Saudara sehari ini mari sama-sama saya mau ajak kita lihat dari perspektif Injil Kristus, dari perspektif Alkitab. Saudara ngelihat bahwa pada waktu kesusahanmu datang, saudara coba lihat di atas lebih tinggi lagi dari perspektifnya Tuhan. Oh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, semua penderitaannya ada di dalam dunia ini hanya sementara dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah disediakan Allah di atas sana. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara melihat ini semua mulai membuat kita gak bisa melihat lebih lagi. Kita mulai bawa pandangan kita dengan Injil Kristus sehingga kita dapat melihat bahwa Kristus jauh lebih berharga. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya cara pandangku Tuhan gak sama dengan cara pandang kita pada waktu kita cuma hanya lihat yang di depan kita. Roh yang sama yang ada di memenuhi tabernakel Musa, roh yang sama yang bersama dengan Yesus Kristus, roh yang sama yang dicurahkan atas para rasul ada bersama dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya kenapa Yesus bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia tetapi kehilangan hidupmu, nyawamu. Hari ini saya berdoa, saudara sudah punya, saudara tahu, saudara punya yang paling berharga dalam hidup ini. Jangan takut, jangan putus asa. Bergembiralah, bersukacitalah, karena Dia tidak pernah jauh. Dia ada di tempat yang paling terdekat dengan kita. Jangan hidup dalam dikotomi. Maksudnya gini, kalau ke gereja ya ke gereja, habis itu kalau kerja ya kerja. No. Waktu saudara kerja, ada Tuhan di sana. Waktu saudara berhubungan dengan anak-anakmu, ada Tuhan di sana. Waktu saudara sekolah, kuliah, ada Tuhan di sana. Waktu saudara bersama dengan suamimu atau istrimu, ada Tuhan di sana. Waktu saudara menghadapi sakit penyakit, ada Tuhan di sana. Waktu saudara menangis, ada Tuhan di sana. Waktu saudara bersukacita, ada Tuhan di sana. Jangan hidup dalam dikotomi, jangan pisahkan. Tuhan ya Tuhan, kerja ya kerja. No.
Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Setuju katakan amin? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini, amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari sama-sama kita renungkan dengan menyanyikan lagu Turn Your Eyes into Jesus. Kita lihat bahwa yang paling berharga tidak jauh, yang paling berharga sudah bersama dengan kita.